Om Swastiastu. Baik anak-anak, hari ini merupakan pembelajaran kita yang kedua. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini ialah nilai-nilai yang terkandung dalam Weda, Maharesi penerima wahyu, pengelompokan Weda, klasifikasi Weda, dan yang terakhir ialah sifat dan fungsi Weda. Kita langsung saja ke materi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Weda sebagai wahyu Tuhan mengandung nilai-nilai yang sangat luas, universal, yang bisa berlaku di mana saja dan kapan saja. Jadi semua ilmu pengetahuan terdapat di dalam Weda. Misalnya, yadnya, ahimsa, ilmu politik, ilmu kedokteran, matematika, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan beberapa dari nilai-nilai yang terdapat dalam Weda. Yang pertama ada pengorbanan atau keikhlasan, yadnya. Nah, disebut dengan yadnya. Kebenaran atau satya, kasih sayang, ahimsa, kemurahan hati, daksina, dan masih banyak lagi. Ya, silakan kalau memang merasa penting boleh dicatat. Lanjut. Maharesi penerima wahyu. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa Weda itu berasal dari Brahman. Jadi Brahman menurunkan ajaran Weda kepada para maharesi penerima wahyu secara langsung. Nah, para maharesi penerima wahyu ini disebut juga dengan Saptarsi, yang dimana resi-resinya ialah, yaitu yang pertama ada Maharesi Gritsamada, yang kedua Maharesi Wiswamitra, yang ketiga Maharesi Wamadewa, yang keempat Maharesi Atri, yang kelima Maharesi Bharadwaja, yang keenam Maharesi Wasista, yang ketujuh ialah Maharesi Kanwa. Jadi ketujuh resi ini ialah yang menerima wahyu dari Tuhan secara langsung. Jadi menerima ajaran Weda secara langsung dari Tuhan. Pengelompokan Weda. Nah, jadi setelah Weda itu diwahyukan dan diturunkan kepada para maharesi, dirasa sangat penting untuk melakukan yang namanya kodifikasi Weda ataupun penghimpunan Weda. Oleh karena itu, Bhagawan Krishna Dwipayana atau sering disebut dengan Bhagawan Vyasa mengkodifikasi Weda atau menghimpun Weda yang dibantu oleh keempat muridnya. Ialah yang pertama Bhagawan Pulaha, yang kedua Bhagawan Jaimini, yang ketiga Bhagawan Vaisampayana, dan yang terakhir ialah Bhagawan Sumantu. Nah, jadi dari pengelompok atau penghimpunan yang dilakukan oleh Bhagawan Vyasa ini, maka memunculkan yang namanya klasifikasi Weda. Nah, jadi secara besar klasifikasi Weda atau Weda itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ialah Weda Sruti dan Weda Semerti. Pertama, Weda Sruti. Sruti berasal dari kata sru yang artinya mendengar. Jadi Weda Sruti merupakan Weda yang merupakan dari pendengaran secara langsung oleh para maharesi. Nah, jadi dari hasil penghimpunan pertama yang dilakukan oleh Maharesi Vyasa yang dibantu keempat muridnya tersebut, menghasilkan yang namanya Catur Weda Samhita, yaitu 4 Weda utama. Nah, di antaranya ialah yang pertama ada Rigveda Samhita, merupakan kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan. Yang kedua adalah Samaveda Samhita, yaitu kumpulan mantra yang membuat ajaran umum dalam bentuk lagu-lagu pujian. Yang ketiga ialah Yajurveda Samhita, yaitu kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran umum mengenai pokok-pokok ajaran yadnya. Yang terakhir ialah Atharva Veda Samhita, yaitu merupakan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Nah, jadi masing-masing dari keempat Caturveda Samhita ini dihimpun oleh murid-murid dari Bhagawan Vyasa. Rigveda itu dihimpun oleh Bhagawan Pulaha, Samaveda dihimpun oleh Bhagawan Jaimini, Yajurveda dihimpun oleh Bhagawan Vaisampayana,
Dan yang terakhir Atharva Weda dihimpun oleh Bhagawan Sumanto. Lanjut. Weda Semerti. Nah, Semerti berasal dari kata semer yang artinya ingatan. Jadi Weda Semerti ini merupakan kajian dari Weda Sruti, ingatan-ingatan dari Weda Sruti, ataupun penjelasan, penjabaran dari Weda Sruti agar lebih mudah dipelajari. Nah, dalam Weda Semerti terdapat dua kelompok besar, yaitu ada kelompok Wedanga dan Upaweda. Nah, dari kelompok Wedanga terdapat kitab-kitab, diantaranya ada Siksa, Wyakarana, Canda, Nirukta, Yotisa, dan Kalpa. Siksa isinya ialah petunjuk tentang cara yang tepat dalam mengucapkan intonasi mantram. Jadi dalam kita mengucapkan mantram itu ada intonasi, ada naik turunnya. Jadi dalam kitab Siksa terdapat ajaran-ajaran seperti itu. Jadi intonasi dalam hal membaca mantram. Selanjutnya ada Wyakarana, isinya tentang tata bahasa untuk membantu pengertian menghayati Weda Sruti. Nah, jadi di sini tentang tata bahasanya. Yang ketiga ialah Canda, isinya tentang lagu-lagu pujian. Yang keempat, Nirukta, isinya berisi tentang tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat dalam Weda. Jadi ada tafsiran otentik karena kita sudah tahu sendiri bahwa dalam Weda itu terdapat kata-kata yang sangat sulit dipelajari. Jadi penting sekali untuk kita mempelajari tafsir katanya dulu dalam kitab Nirukta. Yang selanjutnya ada Jyotisa, isinya tentang pokok-pokok ajaran astronomi. Nah, Jyotisa ini pokok-pokok ajaran astronomi, ajaran perbintangan. Yang terakhir ada Kalpa, isinya tata cara melakukan niatnya. Tuh ya, lanjut. Upaweda. Nah, dalam kelompok Upaweda itu terdapat Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Weda, dan yang terakhir ialah Dhanurveda. Nah, jadi dalam Itihasa itu terdapat dua kelompok besar lagi, yaitu ada Mahabharata dan Ramayana. Nah, saya yakin kalian sudah kenal dengan dua cerita tersebut, baik Ramayana maupun Mahabharata. Yang kedua ialah Purana. Jadi Purana yaitu kumpulan cerita kuno yang isinya tradisi setempat seperti Brahma Purana, Brahmana Purana, Brahma Purana, Markandeya Purana, dan masih banyak lagi. Ya, jadi ada banyak sekali Purana bercerita tentang cerita-cerita para dewa. Selanjutnya ada Arthasastra. Arthasastra merupakan ilmu pemerintahan negara, jadi ilmu politik. Dalam Arthasastra terdapat juga ilmu politik. Lanjut di Ayurveda. Ayurveda berisi tentang ilmu kedokteran. Jadi ilmu dokter dapat sini, bagaimana cara mengobati orang terdapat dalam Ayurveda. Yang kelima ialah Gandharva Weda, berisi tentang seni. Jadi tentang seni orang nari, bermain musik itu terdapat dalam Gandharva Weda. Yang terakhir adalah Dhanurveda. Dhanurveda berisikan tentang ajaran-ajaran mengenai senjata. Nah, itu. Jadi itu kelompok dari Weda Semerti. Jadi sebelum kalau kita mau mempelajari Weda, sebaiknya kita mempelajari Weda Semerti terdahulu. Kalau kita sudah selesai belajar Weda Semerti, sudah paham betul akan Weda Semerti, baru kita bisa mempelajari ke Weda Srutinya. Kenapa demikian? Karena biar nanti ketika kita belajar Weda Sruti tidak salah mengartikan isi dari Weda tersebut. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, sifat dan fungsi Weda. Sifat Weda merupakan anadi ananta, yang artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi Weda itu akan berlaku sepanjang zaman. Dari sekarang 2 tahun lagi sampai 1000 tahun lagi, Weda itu akan terus berlaku. Jadi anadi ananta, sifatnya abadi, tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Yang kedua ialah sifat Weda tidak berakhir karena Weda berlaku sepanjang zaman. Nah, sudah pasti. Yang ketiga, sifat Weda mempunyai keluasan, tidak kaku dan bersifat fleksibel. Ini artinya dimanapun Weda berada, dia bisa menyesuaikan dengan kultur yang ada. Jadi misal di Bali,
sesuai dengan budaya yang ada di Bali, di India, sesuai dengan budaya yang ada di India, di Jawa, sesuai dengan budaya yang ada di Jawa. Jadi menyesuaikan, dia tidak kaku, fleksibel, sesuai dengan dimanapun dia berada, di sana Weda bisa menyesuaikan, seperti itu ya. Yang terakhir ialah sifat Weda disebut apaurusiam, yang artinya ialah Weda tidak disusun oleh manusia, melainkan diturunkan langsung oleh Brahman atau Tuhan itu sendiri. Jadi Weda itu bukan karangan manusia. Jadi Weda itu merupakan ajaran yang memang diturunkan langsung oleh Brahman kepada kita manusia. Yang terakhir ialah fungsi Weda. Fungsi Weda yang pertama ialah sebagai sumber kebenaran. Sudah pasti ya. Yang kedua sebagai kitab suci agama Hindu. Memang benar, kitab suci kita ialah Weda. Yang terakhir adalah Weda dijadikan sebagai pedoman dasar hidup. Nah, sudah pasti. Jadi kita hidup itu pasti berpedoman dari yang namanya Weda. Nah, jadi demikian tadi pembelajaran kita terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Maharsi penerima wahyu, pengelompokan Weda, klasifikasi Weda, dan yang terakhir ialah sifat dan fungsi Weda. Kalau ada yang kurang mengerti terkait dengan materi yang sudah dijelaskan, silahkan bertanya pada WA Group. Untuk sekarang, saya akan berikan tugas ke kalian untuk membuat kodifikasi Weda pada kertas double folio. Dibuat selengkap dan serapi mungkin. Diisi juga penjelasannya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini saya sudahi sampai di sini. Saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.